Bapak Ibu, belajar dari narasumber kita hari ini. Profesinya pengawas proyek, pekerja keras, tapi lupa tubuh juga perlu istirahat. Dulu tidurnya kurang banget. Kalau lagi nggak enak badan, paling minum obat warung. Dikiranya badannya sekuat beton kali. Tiap hari ngerokok sampai 2 bungkus. Pas pus. Terus ngopi manis bisa sampai 6 gelas sehari. Pas lagi ngecek proyek, tiba-tiba dadanya nyeri hebat sampai tembus ke punggung. Keringat dingin, mata gelap. Ketika di ambulan, kondisi setengah sadar. Sampai di IGD, tensinya tinggi banget, 180. Kolesterolnya sampai 530. Ada 2 sumbatan di jantungnya dan harus dipasang 2 ring. Dari kejadian serangan jantung itu, Pak Anwar belajar banyak dan nggak mau terulang lagi. Sekarang dia udah kembali aktif, sehat dan bugar. Yuk, kita simak cerita lengkapnya dan mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut Mas Adit. Ya, terima kasih rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, yang disampaikan tadi dapat menjadi pesan mendalam bagi kita semua. Pola makan, istirahat harus diperhatikan ya, agar organ jantung kita tetap berfungsi optimal. Dan hari ini bersama kita sudah hadir para praktisi kesehatan, ada Mas Boy dan juga Mas Yohanes. Dan tentunya seorang narasumber yang hadir untuk bercerita seputar kesehatannya. Beliau pernah mengalami serangan jantung, tapi sekarang sudah kembali sehat. Sebelum kita bahas lebih jauh pemirsa, mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa Go Healthy, berikut info sehat bagi Anda. 30% kasus serangan jantung muncul dengan gejala yang tidak khas. Bagaimana menurut pendapat Mas Boy? Jadi kalau kita bicara, mungkin Anda sering mengetahui atau mendengar melihat orang mengalami serangan jantung. Ya, gejala yang khasnya bisa nyeri dada yang sangat hebat dia di dada sebelah kiri, seperti tertekan, bertindih, kemudian menjalar ke belakang, ke punggung, ya, kemudian sesak nafas, keringat dingin dan segala macam itu yang memang ini merupakan suatu gejala khas dari serangan jantung. Tapi hati-hati, ternyata berdasarkan data ini hanya 1 dari 3 orang yang punya mengalami atau menderita serangan jantung yang khas. Ada yang kita sebut dengan serangan jantung yang tidak khas atau kita sebut atypical. Jadi ini tidak jelas, tidak terlihat. Kadang rasanya seperti nyeri ulu hati, ya, rasa seperti orang mau sakit mah, ada masalah GERD. Kemudian ada kelemahan atau rasa badan mesti lelah, ya, secara mendadak. Kemudian juga bisa dirasakan adanya nyeri dada tapi tidak disertai dengan sesak nafas. Nah, hati-hati kalau ada gejala tersebut, ya, Anda harus segera periksa karena ini bisa jadi merupakan gejala awal dari serangan jantung yang kemudian kalau Anda tidak segera periksa, mungkin Anda pikir oh ini sakit mah saja, oh ini masalah masuk angin saja, dan kemudian Anda terlewati penanganan yang optimal dengan penanganan di golden period, ya. Jadi hati-hati dengan keluhan-keluhan yang terutama, ya, rasanya berubah secara mendadak secara tiba-tiba, kemudian ada rasa-rasa yang tidak nyaman. Anda jangan tebak-tebak sendiri, tapi Anda harus lakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ini masalah jantung atau bukan. Terima kasih infonya Mas Boy. Selanjutnya saya mau menanyakan kabar dari narasumber kita. Apa kabarnya nih Pak Sanusi? Alhamdulillah, baik Mas Aditya. Saya panggilnya Pak Anwar atau Pak Sanusi? Pak Anwar boleh. Pak Anwar, bagaimana keadaan Pak Anwar sekarang? Jantungnya sudah lebih sehat kah? Sudah lebih sehat dong. Boleh tahu Pak Anwar sehari-hari berprofesi sebagai apa atau di mana Pak? Saya bekerja di kontraktor di PT Mekanindo sebagai supervisor atau bahasa kasarnya pelaksana lapangan. Iya, jadi penanggung jawab proyek di lapangan nih. Betul, Bapak, ya. Betul. Berat juga ya Pak ya tanggung jawabnya ya Pak ya? Om. Boleh tahu saat itu Pak Anwar pernah mengalami yang namanya serangan jantung ya Pak ya? 3 tahun yang lalu, tepatnya bulan September. Serangan jantung itu datangnya tiba-tiba, tidak ada gejala sedikit pun tidak ada.
Saat itu Saya gimana? masih bekerja, pagi masih dari rumah, 1 jam perjalanan baru sampai kantor. Begitu jam 8 kita kontrol pekerjaan di lantai 5, tiba-tiba dada kayak ditusuk-tusuk perih sekali. Tembusnya di pinggang belakang. Ditambah lagi keringet dingin keluar seluruh tubuh semua. Di belakang sini kayak ada apel yang ganjel, begini susah. Bicara susah, suara tidak keluar, lihat jagat muter-muter kayak udah nggak ini lagi, baru blek. Blek itu apa, Pak? Pingsan? Pingsan, langsung dilarikan rumah sakit, nggak tahu rumah sakit mana yang terdekat. Sadar jam 5 sore bahwa ada keputusan bahwa saya kena serangan jantung. Harus diambil tindakan saat itu juga. Sebelumnya Bapak pernah periksa kondisi kesehatan nggak? Seumur hidup belum. Sebelumnya nggak Nggak pernah. Jadi Bapak nggak tahu nih faktor pemicu dari serangan jantung itu apa ya Pak? Taunya sesudah dikasih mau dipasang ring, Ya, dicek semua, ternyata darah Tensinya? tinggi, Iya, tensinya berapa, Pak? 180, 180. kolesterol 270, Ya. gulanya 185, Ya. tinggi. asam uratnya. Asam uratnya saya lupa ingat, hanya yang tak ingat itu dijaga sama dokter itu diputuskan bahwa harus dinormalisasikan dulu, Oke. dibolehkan dulu, baru Perbaikan KU dulu. Baru diambil tindakan. tindakan. Waktu dibawa di rumah sakit sudah dilakukan pemeriksaan di kateter juga, itu ada sumbatan ya Pak ya? 2 penyumbatan sebelah kiri Oke. harus dilakukan 2 kali, terutama adalah penyebab dokter Tito bilang sampai saya ingat sampai sekarang nggak akan lupa adalah rokok penyebab utamanya. Berapa ring Pak pasangnya? Pertama 1, Ya. terus tidak boleh sekaligus 2, harus nunggu jarak 3 bulan baru dipasang 1 lagi untuk menjaga aman supaya tidak ada serangan jantung kembali. Berarti 2 totalnya Pak, 2 Betul. ring yang sudah terpasang di pembuluh darah jantung Bapak ya? Betul. Pak Anwar kan sudah pasang ring, Ya. ya. Terus Pak Anwar juga setelah Pak Anwar pasang ring, Pak Anwar sudah menerapkan pola hidup sehat, termasuk take action pakai laser. Tapi Bapak rutin ya Pak pakai ya? Rutin. Setiap hari? Setiap hari 2 kali. 2 kali, sesuai dengan anjuran Anjuran. pakai. Apa aja nih manfaat yang dirasakan di badan Pak Anwar semenjak Bapak rutin menggunakan laser? Manfaatnya laser bagi pribadi saya adalah banyak sekali dan besar sekali. Sebelum pakai sinar laser, kadang-kadang dada masih terasa nyeri. Oke. Tidur malam susah, gelisah karena mikirkan kematian. Kedua kali, yang pegel-pegel semua ini adalah hilang. Terus habis duduk begini, terus berdiri, kepala muter-muter, terus kira-kira, nah kayak mau jatuh. Nah, begitu pakai laser, hilang sampai saat ini. Sampai detik ini saya hilang, saya pakai terus, cuman pakainya rutin. Pak Anwar sendiri kalau dari hasil pemeriksaan bagaimana Pak? Alhamdulillah gula darah normal, kolesterol normal, tensi darah itu 120/80. Terkendali sudah. Semenjak pakai laser bagaimana tidurnya sekarang Pak Anwar? Nikmat sekali, Om. Terus di persendian juga enak. Di persendian di bahu Kalau sini sakit-sakit yang di punggung, di belakang tadi hilang. udah nggak Begini. ada. Terus Sesak ini nafas sudah nggak lagi Pak. nggak ada, Pak Dokter, sudah Kalau hilang. naik tangga, Dulu sebelum pakai Laser. laser itu saya naik lantai 1 dari berhenti dulu. Tapi ngatur nafas dulu. ya. Terus di kaki sini pegel, Iya. inu. Nah, berhubungan sudah ada laser, kita manfaatkan yang sedemikian rupa, telaten, sabar. Ya sekarang naik ke lantai 5 saya udah nggak teriak. Luar biasa, tidak ada kendala, nyesek maupun panas di dada tidak ada. Ini kalau orang yang belum merasakan manfaat dari laser nih Ya, pasti susah dengernya menjelaskan. percaya nggak percaya ya. Ya, betul. Memang perlu kita jelaskan juga nih seperti apa kinerjanya teknologi laser ini. Teknologi laser yang Pak Anwar sudah gunakan ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang Mas Adit gunakan, di mana tujuan dari menggunakan teknologi laser adalah untuk meningkatkan
kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika kita berbicara tentang tekanan darah, ini erat kaitannya dengan satu senyawa penting yang disebut dengan nitric oxide. Di mana nitric oxide ini akan menurun produksinya ketika usia bertambah. Pola hidup tidak sehat yang menyebabkan pembuluh darah jadi sempit. Ini meningkatkan tekanan darah Anda. Tetapi ketika menggunakan teknologi laser, nitric oxide ini akan dioptimalkan kembali produksinya sehingga pembuluh darah jadi lebih elastis, jadi lebih lebar dan alirannya menjadi lebih lancar. Hasilnya tekanan darah akan terkendali. Ketika tekanan darah terkendali, maka komplikasi dapat terhindari. Selain itu Pak Anwar juga rutin nih menggunakan yang di hidung ya Pak ya? Ya. Dengan menggunakan intranasal atau yang di hidung ini, pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, dibantu, dilancarkan, dan dilebarkan. Sehingga dapat berfungsi untuk membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, kemudian sinusitis, dapat mencegah stroke atau stroke berulang, dapat membantu pemulihan pasca stroke, maupun dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, saya mau menambahkan mengenai dampak radikal bebas, terutama untuk Pak Anwar, radikal bebasnya didapat dari asap rokok. Jadi kalau orang merokok, ya kemudian asapnya masuk paru-paru, kemudian masuk dalam sistem peredaran darah. Ini akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita, yang kita sebut dengan namanya terjadi stres oksidatif. Dan ini kemudian berisiko untuk terjadi kenaikan tekanan darah Anda, kenaikan kolesterol, kenaikan kadar gula darah, kenaikan asam urat. Jadi bukan saja dari makanan, asam urat, kolesterol juga tinggi, tapi karena kebiasaan merokok tadi. Ya, dan kemudian ujung-ujungnya terjadilah masalah pada kekentalan darah. Dan kemudian darah mengental, terjadilah gumpalan, terjadilah yang kita sebut dengan trombus. Dan kemudian kalau trombus ini masuk atau mengganggu pembuluh darah yang ada di jantung, terjadilah serangan jantung seperti apa yang dialami oleh Pak Anwar. Nah, Anda bisa menggunakan teknologi laser secara rutin karena teknologi laser dengan low level laser terapinya akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada, kemudian mencegah supaya tidak terjadi penggumpalan kembali. Dan ini akan berdampak pada kesehatan Anda. Aliran darah akan menjadi lebih lancar, sel-sel di tubuh Anda akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Risiko untuk jadi masalah, risiko terjadi komplikasi, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, ini semua juga akan bisa diminimalisir kalau kualitas darah dan pembuluh darah Anda baik. Jadi mulai dari sekarang segera take action, terapkan pola hidup sehat, stop rokok, kemudian gunakan teknologi laser. Pemirsa, seperti yang dirasakan oleh Pak Anwar, beliau take action untuk menggunakan rutin teknologi laser sebagai upaya untuk proses pemulihan pasca serangan jantung. Dan beliau sudah merasakan manfaatnya. Tapi ingat, teknologi laser ini juga akan sangat bermanfaat bagi kita-kita yang masih merasa sehat dan belum merasakan atau mengalami yang namanya komplikasi. Tentu sebagai aksi pencegahan. Jadi untuk pemirsa yang mendengarkan kami, baiknya segera take action ya. Karena aku laser yang sedang saya pakai ini saya gunakan setiap hari sebagai upaya pencegahan. Karena saya juga nggak mau sakit apalagi merasakan yang namanya komplikasi. Supaya kebugaran saya terus meningkat. Karena aku laser adalah pilihan yang tepat ya untuk kesehatan Anda dan juga keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan yang namanya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan aku laser hanya di GoGoMall ya pemirsa, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dapatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% atau tanpa bunga dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Dan Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom GoGoMall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation GoGoMall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat pemirsa, ini hanya ada di GoGoMall. GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan?
Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami ada solusi sehat untuk Anda tentunya. Deteksi sirkulasi darah dengan cek tensi di tangan kanan atau kiri. Bagaimana caranya dan solusinya? Silakan Mas Yo. Baik Mas Adit, pemirsa di rumah, pernahkah Anda melakukan pemeriksaan tensi tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri tetapi perbedaannya signifikan? Normalnya pemeriksaan tensi kanan dan kiri ini bisa beda 10 sampai 15 mm air raksa. Tetapi apabila perbedaan antara kanan dan kiri ini lebih dari 15 mm air raksa, itu tandanya ada gangguan pada pembuluh darah Anda. Apa saja sih yang bisa terjadi? Yang pertama adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah di bagian tersebut. Yang kedua adalah gangguan pembuluh darah perifer atau bagian tepi. Dan yang ketiga, ada masalah jantung di kemudian hari. Jadi ketika Anda mendapati perbedaan antara pengukuran tensi kanan dan kiri lebih dari 15 mm air raksa, tandanya Anda beresiko mengalami penyakit jantung untuk kemudian hari. Jadi apa yang harus dilakukan? Lakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan pemeriksaan angiografi. Menilai apakah ada sumbatan pada pembuluh darah Anda. Selain itu, lakukan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Terima kasih banyak infonya Mas Yohanes. Jadi Pak Anwar sudah menjalankan pola hidup sehat sekarang ya Pak ya. Emang kalau dulu-dulunya setidak sehat apa pola hidup Bapak? Zaman saya dari lahir sekarang namanya hidup sehat sudah gak dipikirkan. Baik Pak. Dikarenakan satu, emang ekonomi orang kampung ya begitu. Baik. Untuk nyari ekonomi makanya makan yang selalu ngawur. Misalnya ngopi, ngerokok, ngopi, ngerokok. Dulunya terus. seperti itu ya Pak? Iya, terus ya. Seperti Gak ada sayur, buah, serat-serat nggak gitu. doyan Makanya terjadilah penyumbatan kolesterol tinggi, penyumbatan darah itu. Serangan jantung yang dialami Pak Anwar itu bukan murni karena ekonomi saja. Ya artinya ekonomi itu bukan menjadi satu penyebab orang bisa terkena serangan jantung. Jadi serangan jantung itu lebih kaitannya dengan pola hidup, gaya hidup ya. Jadi kalau Anda menjaga pola hidup Anda mulai dari pola makannya, tidurnya, olahraganya, faktor stresnya bisa dikendalikan dengan baik dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, secara berkala, maka Anda bisa terdeteksi dari segala macam penyakit dan juga komplikasinya termasuk serangan jantung. Setuju Mas Boy, karena wong sugih juga kan kadang-kadang pola hidupnya belum tentu sehat. Iya, Saya tambahkan betul. lagi, saya seumur hidup sebagai kena jantung namanya ke dokter atau puskesmas itu belum pernah, baru kali itu kena serangan jantung. Berarti nggak pernah melakukan pemeriksaan ya Pak ya? Tidak pernah sama sekali, namanya jarum suntik dari mulai 8 tahun sampai 55 tahun baru kali itu. Oke, sebelumnya Pak Anwar rutin nggak melakukan olahraga Pak? Enggak. Nggak pernah juga? Enggak. Tidurnya gimana tidurnya Pak? Tidurnya jam 2, jam 3, kadang subuh. Stresnya gimana stresnya Pak? Lebih tinggi karena memikirkan itu namanya hidup ngawur. Kalau sudah terjadi baru itulah kesehatan yang kita jaga. Yang kita cari itu tidur nikmat. Terus istirahat cukup. Makan teratur. Stop rokok, kopi stop ya? Stop rokok total sudah 3 tahun. Selain Bapak rutin pakai laser, Bapak kan juga menggunakan teknologi tambahannya. Ya. Intranasal yang dipakai di
Betul. Hidung digunakan rutin. NMES juga yang untuk NMES pakai. menstimulasi otot dipakai juga. Pakai di pinggang ini. Bapak rutin pakai intranasal? Sehari 1 kali. Apa rasa yang dia manfaatkan? Semenjak pakai intranasal, saya tuh peningkatannya lebih jauh. Ada 3 macam. 1, yang asalnya jongkok berdiri muter-muter, sekarang udah mulai hilang. Terus di pilingan kanan kiri ini terasa cekot-cekot gitu. Pakai intranasal rajin, hilang. Kedua kali, saya dulu baca huruf angka 4 nggak kelihatan. Oke. Semenjak pakai itu, sekarang angka 4 suruh baca. Jelas ya, Pak ya? Baca Al-Quran tanpa pakai kacamata. Masya jelas. Allah. Sampai, ya makanya saya telaten pakai intranasal 30 menit setiap sore. Ya, jadi terlihat ya dari manfaat yang dirasakan Pak Anwar sendiri setelah menggunakan teknologi laser, kemudian intranasalnya, kemudian NMES-nya juga tadi saya mendengar manfaat-manfaat yang diceritakan ini sudah mulai ada perbaikan ya. Besar sekali. Nih, Pak Anwar cerita nggak nih ke bosnya nih, ke bapak atasannya kalau sekarang setelah pakai laser nih ternyata manfaatnya betul-betul dirasakan dalam kehidupan bapak, peningkatannya kesehatan? Belum pernah cerita karena dia bos saya, taunya perusahaan saya masih setiap hari kerja. Berangkat dari rumah dalam berkendara 1 jam. Dalam perjalanan PP 2 jam, ya tidak ada rasa ngeluh capek, rasa pegel di dada nyesek, tidak ada. Naik dari lantai 1 ke 5, ngontrol pekerjaan kan, kerjaan kan luas. Nggak ada kata nyerah, kita ini sehat. Kemungkinan besar nih bapak atasannya lagi nonton kita nih. Semoga nonton kita ini. Langsung disampaikan aja sama beliau saat ini juga. Nih Pak, kondisi saya sudah begini sekarang alhamdulillah. Silakan Pak Anwar. Ini Pak, kondisi Anwar Sanusi Pak, anak buah Bapak sebagai lapangan, sudah sehat selalu dan bisa kerja setiap hari. Terutama kepada Pak Insinyur Willy Willianto, pimpinan bos saya. Pemirsa, teknologi laser yang Pak Anwar sudah gunakan ini dapat membantu untuk mempermudah tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas karena digunakan sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari. Ketika pada malam hari digunakan teknologi laser ini akan menstimulasi hormon tidur atau melatonin, di mana ketika melatonin meningkat di dalam tubuh, tidurnya ini akan lebih mudah, lebih berkualitas. Nah, karena pada saat tidur yang berkualitas, pada fase deep sleep, ini akan terjadi regenerasi sel. Sel jantungnya diregenerasi, otaknya juga, parunya juga, dan organ-organ di dalam tubuh kita akan diregenerasi kembali. Dan pada pagi hari, ini akan distimulasi hormon serotonin, di mana ketika serotonin meningkat di dalam tubuh, ini akan meningkatkan energi dan dapat menstabilkan mood. Jadi, pemirsa jangan tunggu nanti-nanti, ayo ikuti apa yang dilakukan Pak Anwar dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pak Anwar, saya mau tanya, tadi kan Pak Anwar gunakan yang di pergelangan tangan kiri, kemudian di rongga hidung. Kalau yang di otot-otot yang namanya NMES Bapak gunakan juga? Di dada, kadang di paha sini, kanan kiri, ini terasa linu, tapi begitu rajin pakai itu tuh kayak nggak ada, sudah enak kan enak ya, jadi kembali enak lagi. Ya, jadi nggak ada rasa ngilu, linu. Ya, jadi pemirsa Anda kalau punya masalah kesehatan, terutama untuk pegel-pegel otot ya, di kaki, di tangan, di otot-otot yang lain yang merasa tidak nyaman, ini Anda bisa manfaatkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, jadi ini saraf dan otot ini akan dirangsang dengan sinyal elektrik ya. Ini biasanya digunakan untuk para penderita stroke ya, tapi tentunya tidak hanya untuk penderita stroke atau penyintas stroke saja. Anda yang punya masalah dengan kekakuan otot atau masalah nyeri-nyeri otot ya, kemudian Anda yang memang kurang gerak, tidak ada cukup waktu untuk berolahraga secara rutin, maka Anda bisa manfaatkan teknologi NMES ini ya. Ini rasanya seperti kayak dipijet gitu ya Pak ya. Betul. Dengan begitu maka otot akan berkontraksi, kemudian dia akan juga meningkatkan sirkulasi darah di daerah otot tersebut. Sehingga rasanya menjadi lebih nyaman karena sirkulasi darah menjadi lancar, oksigen, nutrisi juga akan mengalir dengan lancar pada otot-otot yang Anda tempelkan alat NMES tersebut ya. Jadi Anda kalau mau sehat secara utuh, secara paripurna, maka pola hidup sehat menjadi hal yang utama yang Anda harus lakukan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengikuti saran dokter, dan kemudian lengkapi penggunaan teknologi laser ini secara utuh juga ya, mulai dari yang di pergelangan tangan kiri, di rongga hidung, dan juga di NMES. Dan dengan begitu harapannya maka kualitas hidup Anda akan menjadi lebih baik lagi, seperti apa yang sudah dialami, yang sudah dirasakan oleh Pak Anwar. Jadi kalau mau sehat, mulai dari sekarang segera take action.
Ayo kita kawan-kawan semua, teman-teman semua yang masih sehat, jagalah sehat Anda sebelum lebih baik mencegah daripada mengobati. Segeralah yang belum pakai laser, pakailah laser seperti saya ini yang saya rasakan manfaatnya. Sampai sekarang saya kokoh, masih bisa bekerja. Setiap hari masih naik motor, jarang 40 kilo PP masih kerja sampai sekarang. Sehat kembali. Ayo kita siapkan, jangan lupa pakai laser. Terima kasih sekali lagi Pak Anwar Sanusi sudah berkenan hadir ke Go Healthy dan bercerita seputar kesehatan Bapak yang membaik setelah Bapak rutin menggunakan laser ya Pak ya. Mata juga baca juga udah ini nggak ada bayang-bayang. Siap. Terima kasih juga Mas Boy dan juga Mas Yo Sama-sama, sudah Said. memberikan begitu banyak informasi yang bermanfaat bagi kita semua ya pemirsa. Dan cerita hari ini bisa menjadi pelajaran. Pola hidup sehat harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan aku laser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional ya pemirsa karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan aku laser hanya di Gogomol melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dapatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif ya selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda pemirsa. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomol. Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan aku laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy episode hari ini dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.